Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan untuk dipimpin doa dulu untuk ketua kelas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicek di dekat kalian apakah ada sampah, dan baju kalian tolong bantu diperiksa. Udah rapi semua atau belum? Udah? Oke. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan saya absen dulu. Minjam pulpen dulu. Pulpen. Oke. Airin? Hadir. Dede Rianto? Hadir. Dia? Ega? Hadir. Ferdi? Hadir. Helga? Juldan? Hadir. Najiuddin? Hadir. Mutiara? Nur Fadilah? Nurul Aminati? Rasya? Ratna? Rehan? Regita? Rustini? Sari? Sophia? Tiara? Tristan? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang si panel. Kita akan belajar tentang si panel. Dan sebelum kita belajar si panel, kita coba mengulas materi sebelumnya. Sebelumnya kita udah belajar apa untuk kelas 12? Debian. Di Debian itu belajarnya apa aja? FTP, terus Terus? server, FTP server, Server. sama apa itu? Cisco, bukan Cisco, apa namanya? Apa sih namanya itu? File ini. Apa sih namanya? FileZilla. Kita udah belajar FTP server, kita juga udah belajar FileZilla, kita udah belajar Kakti, kita udah belajar nginstal dari beberapa aplikasi DNS, contohnya di Debian. Nah, hari ini kita akan belajar cPanel, dan cPanel itu adalah sebuah panel hosting yang ada di Linux. Dan saya sendiri sudah pernah menggunakan cPanel, dan untuk sekolah kita pun sudah menggunakan cPanel, dan kelas 3, kelas 12 sekarang kita akan belajar cara menggunakan cPanel itu sendiri. Nah, sebelum kita ke sana, kita coba ice breaking dulu. Saya pengen ngetes semangat kalian, apakah
masih semangat atau enggak, tolong berdiri sebentar. Kita ice breaking, kita berdiri sebentar. Oke. Kita ice breaking kita adalah latih fokus, nunjuk apa yang saya sebutkan, bukan apa yang saya tunjuk. Misalnya saya nunjuk tangan, berarti megang tangan. Kalau saya bilang nunjuk kepala, jadi tunjuk kepala. Ya, kita latih fokus. Pegang atau tunjuk mata, telinga, kepala, tangan, perut, mata. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan duduk. Nah, tujuan belajar cPanel, tujuannya adalah ketika nanti kalian sudah kerja, kalian bisa melakukan setting sebuah website. Jadi website itu disettingnya dari cPanel. Jadi kayak FTP, kayak domain, nanti akan disetting di cPanel. Nah, nanti akan saya tunjukkan presentasinya dari saya. Nah, habis itu kalian bisa melakukan konfigurasi. Nanti aksesnya akan juga saya berikan ke kalian. Dan kalau misalnya kalian pernah nggak mengunjungi sebuah website? Pernah. Website apa yang pernah kalian kunjungi sebelumnya? YouTube. Terus? CBT. Yang ada di SMK Keragilan? Website yang ada di SMK Keragilan? Sistem SKL. Terus? Kartu pelajar. Terus? CBT. Terus? PPDB, Web Sekolah Informasi. Oke. Nah, itu adalah contoh-contoh sebuah website. Kalian sudah pernah mengunjungi. Nah, nanti kita latihan untuk setting di belakang layarnya kayak gimana. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cPanel. Di sini kita belajar administrasi sistem jaringan. Dan kita fokusnya di konfigurasi cPanel. Tujuan pembelajaran atau TP, peserta didik mampu memahami konfigurasi hosting, peserta didik mampu melakukan konfigurasi hosting dengan benar, peserta didik mampu menguji hasil konfigurasi. Jadi tujuannya kalian memahami konsepnya, kalian bisa melaksanakan dan kalian bisa ngetes konfigurasinya. Berikutnya di sini kita akan menyimak video, kita nonton video tentang domain dan hosting. Silakan disimak dulu. Ini jaringannya sedikit lama. Kalau jaringannya bermasalah, kita coba. Mungkin saya jelaskan saja, karena isinya sama saja dengan apa yang dipresentasi. Oke. Nah, hosting itu adalah sebuah penyimpanan online yang memungkinkan website dan kontennya itu berjalan. Jadi hosting ibaratnya adalah sebuah tanah kosong yang bisa kita bangun bangunan di atasnya. Jadi itulah sebuah hosting. Jadi tanah kosong, kita bisa bangun sekolah, kita bangun ruko, dan kita bisa bangun lainnya. Oke. Apa itu domain? Domain adalah sebuah nama atau alamat yang digunakan untuk diakses oleh hosting itu sendiri. Oke. Nah, domain itu adalah sebuah nama website. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa macam panel hosting. Yang pertama ada cPanel, DirectAdmin, dan Plex. Dan saya menggunakannya adalah cPanel. Berikutnya, tata cara konfigurasi cPanel. Di sini ada 7 tahap. Nanti kalian akan saya bagi jadi 4 kelompok, karena kelompok dari Debian kemarin kita udah pernah belajar. Di sini ada
membuat subdomain, FTP, upload file dari file manager, membuat database, dan impor WordPress menggunakan Softacolous nantinya. Yang keenam, membuat akun email, dan terakhir adalah backup. Membuat subdomain ini kita akan coba. Subdomain itu adalah domain yang ada di dalam sebuah domain utama. Jadi ada domain utama, di belakangnya ada domainnya lagi. Contohnya di sini blogs example. Nah, ini adalah domain utama dan blogs ini adalah subdomain. Ini shop example, berarti shop ini adalah subdomain. Oke, kita next dulu. Untuk FTP account ini untuk ngupload sebuah file. Jadi kita bisa menggunakan FTP. Nah, upload file juga bisa digunakan, kita gunakan file manager. Yang berikutnya, membuat database, kita bisa menggunakan PHP admin. WordPress nanti kita bisa menggunakan Softacolous, dan membuat akun email kita bisa menggunakan Roundcoup namanya. Nanti akun email seperti ini nantinya, nama, kemudian nama domainmu atau yourdomain.com. Seperti itu. Terakhir adalah backup untuk mengamankan sebuah data hosting kita. Jadi diamankan datanya. Jadi kalau misalnya terjadi masalah, kita bisa ngebuka data itu kembali. Ini baru muncul. Tapi isinya sama saja seperti yang saya sampaikan sebenarnya. Nggak jadi masalah. Nah, sampai sini ada pertanyaan dari kalian tentang 7 tahap. Ada 7 tadi, 7 tahap. Ada subdomain, FTP account, upload file, database, install WordPress, membuat akun email, dan cPanel. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Oke, saya ingin bertanya untuk web hosting ini sendiri itu kita bisa dapat akses secara gratis apa bayar? Dan jika itu bayar, adakah waktu tertentunya? Sekian dari saya. Oke, baik. Untuk hosting, hampir semua hosting berbayar. Karena kita harus menyewa server, basisnya online, dan anggap saja kamu punya komputer, ya kan? Itu harus beli hardware-nya dan harus ada listriknya. Itu harus online, bahasanya seperti itu. Jadi kita harus bayar, dan jangka waktunya ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang kelipatan 1 tahun. Dan sebenarnya bisa aja ada yang versi gratis, tapi fiturnya terbatas. Dan biasanya fitur-fiturnya itu dikunci. Mungkin seperti itu. Oke, waktu habis. Silahkan untuk subdomain mau diambil kelompok berapa? Subdomain? Kelompok saya juga, Pak. Hah? Subdomain, ya. Oh ya, untuk kelompok saya minta dari kalian, apakah melanjutkan kelompok yang ini kan settingan kelompok kemarin, ya kan? Settingan kelompok kemarin. Apakah kita lanjutkan dari kelompok Debian ke cPanel ataukah ada perubahan? Lanjut? Oke, lanjut. Kalau lanjut, silahkan kelompok Juldan siapa aja? Ya, siapa aja kelompoknya? Dan ada di sini ada PRD, sama kayak biasa ada Rustini, Airin, dan Tristan. Oke. Ngambilnya? Ngambil saya di subdomain. Subdomain. Oke, subdomain. Ditulis saja. Berikutnya adalah upload file dan database. Mungkin ini tahap 3 dan 4 jadi 1. Mungkin siapa yang mau ngambil kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 ditulis pilihannya. Materi udah saya kirim, tinggal kalian belajar dari tutorial video. Yang berikutnya adalah membuat akun email. Mau kelompok siapa? Oke. Kelompok berapa? Kelompok 1 ngambil akun email. Yang terakhir adalah backup. Terakhir berarti kelompok Sophia ya. Kelompok 4. 3. Oke, kelompok 3 silakan ngambil backup. Untuk konfigurasi saya berikan waktu
15 menit kalian konfigurasi, dan kalian cukup konfigurasi di pilihan kalian saja, tidak perlu semuanya dikonfigurasi. Nanti kalau ada kendala jaringan, kendala login, silahkan tanyakan ke saya. Kalau sudah siap, nanti jangan lupa untuk kalian presentasi. Jadi presentasinya cukup 2 orang aja, tidak perlu semuanya presentasi. Dan jangan lupa LKPD-nya nanti diisi. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, silakan dikonfigurasi. Tutorialnya udah saya kirim ke kalian. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jangan lupa LKPD diisi. Jadi ada yang ngisi LKPD, ada yang melakukan konfigurasi. Tolong diisi LKPD-nya. Kalian boleh menggunakan handphone kalian buat mencari informasi dari tutorial yang saya berikan. Boleh kan diskusi sama saya atau teman kelompok kalian juga boleh. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, silakan untuk disampaikan. Nanti di bagian anaknya lagi konflik itu balik nanti biar langsung. Ya. Oke, satu lagi untuk LKPD, tolong diisi per kelompok ya. Jadi perwakilan kelompok aja yang mengisi. Waktu 15 menit untuk konfigurasi, dan nanti kalian bisa lanjut ke presentasi. Oh ya, untuk presentasi nanti pakai laptop saya aja ya, nggak usah pakai laptop kalian. Cuman config-nya pakai laptop kalian untuk konfigurasi. Ada nggak itu ya passwordnya? Diketik aja dulu. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sebelum presentasi silakan ngobrol dulu dengan saya kalau ada pertanyaan. Tinggal kirim aja, tapi jangan dikirim ya, jangan dikirim. Maaf ya Allah. Kan bisa aku bantu. Oh, ini udah pernah nih kayaknya. Kita orang bilang kamu kita. Oke, kalau ada kendala silakan di. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang backup. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sophia dan rekan saya Raihan Hairul Anam. Kita pergi ke menu backup wizard. Kemudian
Kemudian di sini ada backup sama restore. Kita klik backup. Kemudian full backup. Kemudian klik backup. Kemudian klik go back. Kemudian di sini bisa diunduh atau ini sudah terbackup ya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kita buka sesi tanya jawab. Oke, silakan untuk satu penanya. Silakan. Ya, silakan. Itu cara kita ngerestornya gimana ya? Kan kalau backup pasti ada restornya kan? Itu cara ngerestornya itu gimana? Silakan di terus kok di Kopi udah pernah restore atau belum? Belum. Oke. Di pause dulu dari. Nah, klik backup and restore yang sebelah kiri atas. Nah, itu. Nah, ini restore. Nanti klik restore di bagian bawah. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian milih di bagian home restore sebelah kiri, home directory atas, ya. Terus masukkan filenya di choice file dan pilih filenya di download, klik 2 kali dan scroll ke bawah. Terus, nah itu file backupnya, di restore aja. Nah, di select, di upload. Silakan untuk pertanyaan dari kalian. Apa ada lagi? Cukup? Kalau cukup silakan untuk ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 3, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kita berikutnya adalah quizzes. Kalau ada soal yang kurang jelas, boleh untuk kalian tanyakan. Jika ada soal yang kurang jelas, oke, habis ini kita ice breaking dulu. Setelah mengerjakan selesai, kalau udah pusing, penat, kita coba nanti ice breaking. Oke, nanti setelah ice breaking kalian perwakilan kelompok harus menyimpulkan. Jadi ada kelompok, satu kelompok menyimpulkan dari materi apa yang diberikan, dan kalian boleh untuk bertanya soal apa yang kalian pelajarin hari ini jika ada kurang paham. Jadi setiap kelompok boleh untuk bertanya dan menyimpulkan gitu. Oke, sudah selesai. Dan ya, ternyata udah beres. Coba kita lihat klasemennya. Ferdi, poin terbanyak Nurpadila, Ratna, dan yang lain. Oke, sebelum kita mengulas, kita berdiri dulu. Kita relax dulu aja, relax ya. Tangannya dilebarkan sedikit,
ya lebarkan, diregang-renggangin dulu. Oke, renggangin dulu ya. Santai ya, santai. Renggangin dulu. Oke. Nah, relax ya. Nah, kalian kalau saya ucapkan semangat pagi, kalian bilang pagi, pagi, mantap. Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, mantap. Lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, mantap. Oke. Kalau saya tanya siapa kalian, kalian jawab saya orang sukses. Ya. Saya tanya siapa kalian, kalian bilang saya orang sukses. Ya, tangan sambil mengepal. Ya, nanti 2 kali. Siapa kalian? Saya orang sukses. Sekali lagi. Siapa kalian? Saya orang sukses. Mungkin kesimpulan dari saya kurang lebih dari seri yang disampaikan tadi. Jadi kita bisa mengetahui gimana cara kerjanya web itu beroperasi. Di belakang layar itu ternyata banyak begitu fitur-fitur yang sangat sulit untuk kita pelajari, dan ternyata ketika kita membuat sesuatu itu pasti ada terjadi kendala. Contohnya seperti tadi di bagian import database, ternyata itu ada kendala. Nah, yang dimana itu membuat kita bingung. Nah, ternyata kita menemukan solusinya, dan itu adalah pemecahan masalah yang menurut saya itu sangat tergolong susah bagi saya, karena saya seorang pelajar dan yang harus mempelajari sebuah website yang sangat begitu besar, tapi mudah-mudah, tapi begitu kita melihat aslinya itu ternyata sangat sulit. Kita ngelihat website ini kok mudah banget gitu, simple, tapi ternyata di baliknya itu ada kesulitan yang mendalam tentang error atau apa segala macam seperti itu. Jadi kemungkinan ya yang kita dapatkan ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Kurang lebihnya seperti itu sih, Pak. Oke. Baik, terima kasih Ega. Untuk penjelasannya cukup bagus. Dan kalian sebenarnya memang akan seperti itu. Artinya adalah jangan sampai takut untuk belajar konfigurasi, dan kalian jangan ragu untuk belajar. Kendala itu pasti ada, tapi tolong untuk diselesaikan secara bertahap. Diskusikan dengan profesional atau guru kalian atau teman kalian. Jadi kalian nggak usah takut apapun yang terjadi. Dan itu dari kalian dan dari saya juga. Ketika nanti kalian sudah bekerja di perusahaan atau di instansi ataupun apapun, kalau diminta buat mengelola hosting ya polanya seperti itu. Yang berikutnya adalah untuk minggu depan kalian akan belajar tentang VPN. Jadi VPN itu cara kita melakukan koneksi jaringan peer to peer tapi secara online. Jadi laptop di sini bisa kita akses secara online menggunakan OpenVPN. Pembelajaran saya ini menyenangkan atau tidak menurut kalian? Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi